baru-baru ini kita dihebohkan oleh kabar yang mengejutkan, di mana ada seorang dokter spesialis obgyn atau kebidanan yang sedang melakukan pemeriksaan menggunakan USG kepada pasiennya, dan pasien tersebut mengalami pelecehan seksual. Bagian payudaranya dipegang-pegang oleh dokter tersebut, seperti video berikut ini. Kita tentu ingin mengambil hikmah atau pelajaran dari kasus berikut ini. Apa sih kira-kira yang bisa kita siapkan atau kita perlu perhatikan saat kita berobat ke dokter? Baik itu dokter umum maupun ke dokter spesialis. Nah, yang pertama sekali, teman-teman sebaiknya itu berobat ditemani oleh anggota keluarganya. Bisa suaminya, ataupun orang tuanya, ataupun kakaknya, adiknya gitu ya, anggota keluarganya. Dan sebaiknya juga saat dilakukan pemeriksaan, dokter itu juga ada asistennya, ada perawat atau bidan gitu ya. Kenapa? Karena saya juga diajarkan, diberikan pesan oleh dosen saya dulu waktu sekolah di kedokteran S1-nya dulu. Sebaiknya saat kita melakukan pemeriksaan, kita ada saksi, yaitu perawat biasanya, dan si pasien juga ada saksi, biasanya kan keluarganya ya. Sehingga jika hal-hal seperti ini terjadi, ada saksi mata dari kedua belah pihak. Itu kedua, usahakan jika ini tidak kasus emergensi atau gawat darurat, yang wanita muslimah ya, itu memilih dokter yang perempuan juga, terutama keluhan-keluhan yang menyangkut auratnya. Ataupun juga yang laki-laki, pria muslim sebaiknya memilih dokter yang laki-laki saat akan berobat, terutama pada keluhan-keluhan di area auratnya gitu ya. Aurat laki-laki kan dari pusar hingga lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Mungkin teman-teman bisa baca juga yang berikut ini. Nah, yang ketiga juga sebaiknya sebelum kita berobat itu teman-teman harus tahu dulu nih apa itu hak pasien, apa kewajiban pasien, apa hak dokter, apa kewajiban dokter, apa hak-hak dari fasilitas kesehatan yang teman-teman tuju tersebut. Itu bisa dibaca di link di bawah ini atau juga bisa digambar di video ini. Dan tentunya harus tahu nih kenapa dilakukan pemeriksaan tersebut, apa indikasi dilakukan suatu pemeriksaan tersebut. Lalu nantinya jika dilakukan suatu tindakan, misalnya tindakan operasi atau tindakan apapun itu, teman-teman harus tahu nih bagaimana hasilnya, hasil pemeriksaan tersebut bagaimana, hasil tindakan misalnya operasi tersebut bagaimana gitu. Minta penjelasan dari dokternya.